Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Tafsir Al-Misbah pagi ini, saya Najla Shihab kembali hadir bersama Abi Quraish Shihab. Dan semoga hari-hari Ramadan kita selalu penuh hikmah, selalu penuh berkah, dan selalu diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk belajar bersama. Abi, apa kabar hari ini, Abi? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita akan membahas ayat-ayat yang sangat indah yang akan berbicara tentang nama-nama Allah. Apa kabar teman-teman yang sudah bergabung lewat aplikasi video conference? Sehat semua? Lancar puasanya, alhamdulillah, insya Allah, dan semoga selalu berkah teman-teman. Ayat ke-22 sampai dengan ayat ke-24 dari Quran Surah Al-Hasyr ini adalah kelompok ayat penutup untuk surah ini. Sepanjang surah Al-Hasyr ini berulang-ulang disebut nama Allah atau pengganti namanya dan juga sifat-sifatnya. Nah, di ayat-ayat terakhir ini keagungan Allah kembali dielaborasi gitu ya, Bi, dijelaskan melalui pengenalan tentang nama-namanya. Banyak sekali, Bi, nama-nama Allah yang disebut di 3 ayat terakhir ini. Boleh nggak, Bi, Abi jelaskan satu-satu makna dari Asmaul Husna yang ada di ayat-ayat ini? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tapi mau tanggapi dulu ini, minta dijelaskan makna-makna ini. Ini kita perlu dudukkan persoalan ini. Allah memperkenalkan dirinya dengan bahasa manusia. Tetapi apa yang dijelaskannya itu di garis bawahinya bahwa laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang sepertinya. Sepertinya saja tidak ada, apalagi yang sama dengan dia. Oke. Nah, dia menjelaskan dirinya, katakanlah Maha mendengar. Tapi jangan gambarkan pendengarannya itu sama dengan pendengaran makhluk. Betul. Maha melihat, jangan beranggapan bahwa dia maha melihat itu dengan mata seperti kita. Tetapi dia menggambarkannya untuk mendekatkan pengenalan kita terhadapnya. Pengenalan yang begitu indah sehingga kita mendekat kepadanya dan berusaha untuk mencintainya. Jadi ini poin yang sangat penting setiap kali kita berbicara tentang upaya kita untuk mengenalkan Allah. Jadi yang pertama, Allah sendiri yang sebetulnya menyingkap tabir gitu ya, Bi, yang menyelimuti keesaannya, keagungannya, dan seringkali menggunakan perumpamaan-perumpamaan yang tujuannya bukan untuk menggambarkan siapa sesungguhnya Dia yang Maha Kuasa, tetapi membantu pemahaman manusia supaya kita bisa lebih mengenalnya, meneladaninya. Terima kasih, Habib, pengingatnya. Bagus. Sebelum kita membahas Asma'ul Husna. Mari kita lihat ini ayat pertama yang akan kita bahas di sini. Ayat 22. Huwallah. Dialah Allah. Yang pertama yang ingin saya garis bawahi, bahwa Allah adalah nama yang diberikan olehnya. Dia yang menunjuk bahwa nama saya Allah. Inni anallah. Aku adalah Allah. Kalau kita tinjau dari segi bahasa, ada ulama berkata bahwa kata Allah itu tidak berakar dari suatu kata. Udah namanya Allah. Allah juga berkata, tahukah kamu ada nama seagung seperti nama ini? Maksudnya tidak ada. Ulama-ulama tasawuf berkata, sedemikian hebat pilihan nama ini, sehingga kalau Anda hapus satu huruf di depannya, dia masih menunjuk dia yang maha kuasa itu. Coba lihat, alif, lam, ha. Hapus alifnya yang pertama, dibaca lillah. Hapus lamnya,
dibaca lahu. Hapus lamnya lagi, dibaca hu. Orang-orang tasawuf itu menunjuk Allah dengan kata hu. Qul hu Allah. Dari segi pengertian kebahasaan, ada yang berkata itu terambil dari kata aliha. Aliha itu bisa berarti mengagumkan, bisa berarti mengherankan, bisa berarti yang disembah, bisa berarti pencipta. Ketika saya berkata Allah dan memahaminya sebagai mengagumkan, maka itu berarti dia ini memiliki sifat-sifat yang sangat mengagumkan. Asmaul Husna. Kalau ketika saya berkata bahwa dia mengherankan, maka itu mengisyaratkan bahwa kalau Anda akan membahas zatnya, Anda akan mengherankan Anda sehingga Anda tidak bisa menemukan bagaimana zat Allah itu. Karena dia Allah. Huwallah. Huwallah. Huwallah ini diulang-ulang di ketiga ayat ini, Bi. Betul, diulang-ulangi. Huwallahu lazi la ilaha illa huwa. Huwallahu lazi la ilaha illa huwa. Dan lagi huwallahul khaliqul bari'u. Betul. Kenapa ada huwa di sini? Ya, itu untuk menunjuk dia itulah Dia. yang kata. Dia itu menunjuk kepada sesuatu yang tidak ada di hadapan Anda. Ya kan? Dia. Bisa jadi tidak tergambar apa dan siapa dia itu. Tapi kalau saya berkata Anda, saya tahu Anda ada di depan saya. Huwa, karena itu huwa salah satu namanya. Huwa. Baiklah. Huwallahu alladzi la ilaha illahu. Dia itulah Allah, la ilaha illa huwa. Tidak ada ilah kecuali dia. Dia lagi. Oke. Apa arti ilah? Sementara ulama berkata bahwa ilah artinya pencipta. Tidak ada pencipta kecuali Allah. Segala yang tercipta atas kuasanya, atau dia memberi kuasa kepada sesuatu sehingga dia menjadi sebab perantara terciptanya sesuatu. Tetapi pencipta adalah Allah. Nah, ada lagi yang menafsirkan ilah dalam arti kata yang disembah. Tidak ada yang disembah kecuali Allah. Makna ini menimbulkan pertanyaan di kalangan sementara orang atau sementara ulama. Bukankah ada yang disembah selain Allah? Ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah berhala, ada yang menyembah manusia. Nah, mereka berkata yang dimaksud tidak ada yang disembah dan berhak untuk disembah kecuali Allah. La ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Selainnya, kalau ada yang disembah, itu dia tidak berhak untuk disembah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Hanya dia, hanya Allah. Dan di bagian lanjutan ayat ini kemudian disebut sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dan di ayat-ayat berikutnya Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam. Dan keterangan-keterangan lain mengenai Allah yang luar biasa yang akan kita pelajari bersama-sama sesudah jeda berikut ini. Sifat nama Allah yang paling populer. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Mari kita lihat bedanya. Biasa kita hanya terjemahkan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu kabur. Dipersembahkan oleh Terima kasih masih bergabung bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Pasti banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang berkait dengan bagaimana Allah memperkenalkan dirinya, dan ayat-ayat terakhir dari Quran Surah Al-Hasyr ini memberikan kita sedikit petunjuk untuk mencikap tabir tentang sifat-sifat Allah. Mari kita lanjutkan, Abi, pembahasannya. Baik. La ilaha.
tidak ada yang disembah. Yang disembah ini bisa jadi sosok di luar Anda. Ada yang menyembah matahari, itu sosok di luar Anda. Tapi bisa jadi juga ada di dalam diri Anda yang itu yang Anda sembah, dalam arti kata ikuti. Hawa nafsu bisa jadi Tuhan. Kalau terus diikuti, dipatuhi. Itu sebabnya Al-Quran menyatakan, Ara'aital ladzi takhadha ilahahu hawa. Tahukah kamu orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya, sebagai itu. Kita menafikan dulu segala yang dipatuhi dengan kepatuhan mutlak kecuali Allah. Selain dia, tidak ada yang boleh dipatuhi kecuali kalau dia mengizinkan kita untuk mematuhinya. Karena itu ada ulama yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan mematuhi di sini adalah kepatuhan khusus. Tidak ada yang dipatuhi dalam arti kepatuhan khusus yang disertai dengan cinta dan penghormatan, serta disertai dengan kedangkalan pengetahuan tentang sosoknya. Itu ibadah. Kalau saya patuh kepada raja, kepada presiden, kepada ini, saya tahu siapa dia. Oke, la ilaha illahu. Baru dia katakan alimul ghaibi wasyahadah. Dia maha mengetahui yang gaib. Gaib itu ada dua macam. Ada gaib mutlak, ada gaib nisbi. Apa yang ada di saku Anda, di saku saya, gaib buat Anda. Tetapi kalau saya buka, Anda akan lihat bahwa ini kertas. Ketika ini terbuka bagi Anda, ini tidak gaib lagi. Tapi waktu dia berada di saku saya, dia gaib bagi Anda, tapi tidak gaib bagi saya karena saya tahu. Allah maha mengetahui yang gaib, baik gaib mutlak yang tidak ada yang tahu kecuali dia, maupun gaib yang nisbi. Ada gaib yang bisa kita ketahui, tetapi pengetahuan yang terbatas dan berdasar indikator-indikator yang bisa jadi benar, bisa jadi salah. Oh, akan hujan besok. Gaib itu, tapi ada indikator-indikatornya. Itu namanya gaib nisbi. Allah maha mengetahui yang gaib, baik gaib nisbi maupun gaib mutlak. Seperti hari kiamat kapan datangnya, mutlak, tidak ada yang tahu Kecuali Allah. kecuali Allah. Baik. Wasyahada, lawan dari gaib itu syahada yang nyata. Nah, bagi kita ada yang nyata tapi kita tidak lihat. Nyata ada virus corona, kita tidak lihat. Boleh jadi yang lihat itu orang tertentu yang pakai alat pembesar mikroskop. Alimul ghaib wasyahada huwa ar-Rahmanur Rahim. Paling populer ini Rahmanir Rahim. Sifat nama Allah yang paling populer. Ar-Rahmanir Rahim. Dan juga sebetulnya sifat Allah yang menyentuh semua makhluk ya, Bi? Betul, menyentuh semua. Mari kita lihat bedanya. Biasa kita hanya terjemahkan maha pengasih lagi maha penyayang. Itu kabur. Kita berusaha mendengarkan penjelasan ulama. Rahman itu yang memberi rahmat secara menyeluruh tetapi sementara. Rahim itu yang memberi rahmat khusus tetapi langgeng. Dari sini ada yang mengartikan Allah itu Rahman, memberi rahmat kepada seluruh makhluk, muslim, non-muslim, kafir, binatang, tumbuhan, dia memberi. Tapi rahmatnya yang ditunjuk oleh Rahman ini hanya sementara, hanya di dunia. Sedangkan Rahim adalah Allah yang memberi rahmat yang langgeng di akhirat nanti. Tapi rahmat yang langgeng di akhirat itu khusus orang-orang yang taat kepadanya. Jadi bedanya. Ada lagi yang berkata Rahman itu menunjuk sifat yang menghasilkan sesuatu yang konkret. Sedang Rahim itu menunjuk kepada sifat yang ada pada sesuatu. Kalau saya bisa beri gambaran, Rahman itu penganugerah, pemberi kasih. Rahim itu sifatnya yang maha kasih. Sehingga Ar-Rahmanir Rahim adalah Allah yang melimpahkan kasih karena dia maha pengasih. Ada orang yang kejam. Sekali-sekali dia memberi kasih kepada orang yang butuh.
Saya berkata, dia memberi kasih, tapi sebenarnya dia bukan memiliki sifat pengasih. Allah Rahman memberi kasih karena dia memang maha kasih. Jadi sifatnya maha kasih. Jadi coba lihat, sejak awal sudah digambarkan bahwa Allah ini baik. Kelirulah orang-orang yang menjelaskan Allah itu dengan sifat-sifat yang menjauhkan seseorang dari Allah. Karena bahkan Allah sendiri pun pada saat memperkenalkan dirinya dalam rangkaian nama-namanya, itu selalu memulai dengan sifat-sifat yang pengasih ya Bi. Ya. Selalu memulai di ayat 22 ini dengan menggambarkan Ar-Rahman dan Ar-Rahim, baru kemudian menggambarkan sifat-sifatnya yang lain. Silakan Abi, mari kita coba lihat. Al-Malikul Quddus. Al-Malik. Biasa dikatakan raja. Apa sih raja itu? Raja itu dalam bahasa agama adalah penguasa atas sesuatu disebabkan oleh adanya kekuatan pada dirinya, kekuatan pengendalian, kekuatan pengelolaan, tetapi itu berdasar wewenang yang sah. Anda kuat, bisa menguasai sesuatu, bisa mengendalikannya, pengendalian ini sah. Kalau tidak sah, tidak dinamai raja. Kalau tidak mampu mengendalikan, bukan raja. Manusia harus menjadi raja terhadap dirinya. Apa itu? Dia harus mampu mengendalikan nafsunya. Dia harus mensejahterakan rakyatnya. Rakyat, setiap individu itu tangannya, matanya, kakinya. Dia harus gunakan kekuasaannya sebagai raja ini, pemilih ini, itu adalah kepemilikan yang sah yang dianugerahkan Allah, dan itu harus untuk mensejahterakan rakyatnya, anggota tubuhnya. Itu Al-Malik. Dan itu bagaimana Allah menggambarkan tanda-tanda kepemilikan kerajaan, kehadirannya kepada banyak pihak. Bagus. Jangan kemana-mana teman-teman. Sesudah ini kita akan uraikan lagi bersama banyak sekali gambaran tentang Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, yang akan Abi lanjutkan sesudah jeda berikut ini. Saya pernah dengar bahwa kita itu diminta untuk meneladani sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah yang manakah Abi yang harus kita contoh dan sejauh mana? Dipersembahkan oleh Terima kasih masih bersama-sama di Tafsir Al-Misbah, masih mencoba memahami Asmaul Husna. Semoga uraian-uraian Abi sebelumnya itu mengingatkan kita untuk semakin mendekatkan diri kepadanya. Abi mohon dilanjutkan uraiannya, gambaran tentang sifat-sifat Allah yang membuat kita tidak lupa gitu ya, selalu berhati-hati tapi juga semakin cinta insya Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Tadi kita sudah bahas Ar-Rahmanir Rahim, Allahu alladzi la ilaha illahu, Al-Malik, kita sudah bahas Al-Quddus. Al-Quddus. Al-Quddus itu berarti yang bebas dari kekurangan. Sering diterjemahkan kesucian juga. Suci. Bagus. Itu kekurangan. Suci itu sendiri ada 3 yang harus tergabung pada sesuatu yang suci. Yang pertama baik. Yang kedua benar. Baik, benar, dan indah. Allah Kudus, maha baik, maha benar, dan maha indah. Semua apa yang dilakukannya dan bersumber darinya adalah baik. Memang boleh jadi seseorang ditimpa musibah. Ketahuilah bahwa itu baik untuknya.
Jadi betul-betul sempurna gitu Sempurna, ya. tidak ada Suci kekurangannya. termasuk suci dari segala kekurangan gitu ya yang Ya, terbayangkan. kalau Anda ada Al-Qudus. merasa kekurangan, itu mata Anda yang keliru. Bukan Allah. Assalam. Assalam. Dia maha damai. Dia menganugerahkan kedamaian. Dia menghendaki kedamaian. Dia meminta manusia menyebarluaskan kedamaian. Karena dia cinta kepada yang damai. Karena dia maha damai. Al-Mu'min, yang memberi rasa aman. Sering-seringlah menyebut namanya, Anda akan merasa aman. Siapa yang bersama dengan Allah, dia akan merasa aman. Dia akan berani walau sendirian. Dia akan merasa ramai walau tidak berkawan. Dia akan merasa kaya walau hampa tangan. Kenapa? Karena Allah. Jadi Rasa kita aman. menghilangkan segala ketakutan gitu ya dengan mengingat Al-Mu'min. sifat Allah Al-Mu'min, pemberi rasa aman. Al-Muhaimin, yang mengawasi. Dia mengawasi disebut di sini karena itu dia mampu memberikan kedamaian, dia mampu memberi rasa aman karena dia maha mengawasi. Begitu ada orang yang tidak merasa damai karena dia mengawasi, dia tahu dan dia dapat memberikan kedamaian kepadanya. Begitu ada orang yang terancam keselamatannya, dia tahu karena dia mengawasi, karena itu dia mampu memberikan kedamaian kepadanya. Dan semua yang diberikannya itu adalah suci karena dia kudus salam. Baru yang di sini disebut kemudian Al-Aziz. Biasanya diterjemahkan mulia. Maha mulia. Maha perkasa. Biasa diterjemahkan. Begini. Aziz itu, kalau kita berkata mulia, ada 3 yang harus terpenuhi baru sesuatu itu dinamai mulia. Yang pertama, dalam kehidupan keseharian kita, dia dibutuhkan. Kalau tidak dibutuhkan, tidak mulia. Yang kedua, dia jarang. Dan yang ketiga, dia sulit tergapai. Allah maha mulia. Dia dibutuhkan oleh semua makhluk. Dia bukan saja jarang, tapi tidak ada samanya. Dia bukan saja memberi 1 atau 2 orang, bukan saja merupakan kebutuhan 1-2 orang, tapi merupakan kebutuhan. Maka Allah adalah Al-Aziz. Subhanallah. Abi Ella ingin berhenti di sini, Baik. ingin memberi kesempatan kepada teman-teman yang pasti sudah ingin bertanya sebelum kita kemudian melanjutkan. Silahkan teman-teman, silahkan Mbak. Baik, begini Abi, saya mau tanya bahwa saya pernah dengar bahwa kita itu diminta untuk meneladani sifat-sifat Allah. Nah, yang mau saya tanyakan, sifat-sifat Allah yang manakah Abi yang harus kita contoh dan sejauh mana? Oke, terima kasih Mbak Fitri. Pada saat Allah memperkenalkan sifat-sifatnya Abi, apakah harapannya agar kita meneladani, apakah semua sifatnya, tadi sebagian sudah diuraikan oleh Abi, atau memang ada yang lebih utama, ada yang tidak boleh diteladani, atau bagaimana ini Bi sebetulnya petunjuknya dalam kaitan dengan ini? Baik. Ada salah satu definisi beragama adalah upaya meneladani Tuhan dalam sifat-sifatnya sesuai kemampuan manusia. Kita tidak bisa meneladani Rahman dan Rahim Tuhan. Kita tidak bisa meneladani Assalam dan Mu'min sebagaimana Tuhan memberi damai dan aman. Tapi kita bisa meneladani sesuai kemampuan kita sebagai makhluk. Kita bisa meneladani Allah dalam Assalam. Dia maha damai. Berilah kedamaian kepada orang. Kalau Anda tidak bisa memberikan kedamaian aktif, beri dia kedamaian pasif. Apa itu kedamaian pasif? Kalau Anda tidak bisa memuji, jangan mencela. Kalau Anda tidak bisa memberi, jangan ambil haknya. Kalau Anda tidak bisa menolong, jangan jerumuskan dia. Itu namanya damai pasif. Jadi semua sifat Allah bisa diteladani kecuali ada bahasan di kalangan ulama tentang Allah. Apakah itu nama atau bagian dari Asmaul Husna atau tidak. Betapapun jangan dan tidak boleh, bahkan juga tidak bisa kita meneladani sifat ketuhanan.
ada ulama lantas yang menyebut begini, yang tidak boleh diteladani juga ada di sini, kita akan jelaskan nanti, al-mutakabbir. Iya, al-jabbar dan al-mutakabbir, Bi. Al-mutakabbir, ya. Ini apa penjelasan dari ini dan kenapa tidak boleh diteladani, Bi? Dua sifat terakhir di ayat ini. Ya, sebenarnya kalau kita lihat dulu supaya kita ini, al-jabbar itu perkasa, maha kuat, bisa memaksakan kehendaknya, itu satu makna. Yang kedua, al-jabbar itu juga berarti yang mengobati. Tuhan itu mengobati luka-luka di hati. Dia hilangkan kesedihan Anda, dia tutupi keresahan Anda, dia jabar dalam arti kata itu. Jadi kalau dari segi makna ini kita bisa meladani. Mari kita tutupi keresahan-keresahan orang. Mari kita menghapus air mata yang berlinang di wajah orang-orang yang butuh. Kita meladani Allah sesuai kemampuan kita. Al-mutakabbir, Bi? Al-mutakabbir. Al-mutakabbir itu yang maha, kita katakan sombong. Hanya Tuhan yang wajar untuk sombong. Karena memang dia memiliki segala yang dibutuhkan untuk menyandang kata sombong. Kalau Karena manusia hanya buruk Tuhan, kalau ya. sombong. Karena hanya Tuhan yang punya keagungan yang luar biasa, hanya Tuhan yang maha besar, sehingga hanya Dia yang berhak untuk angkuh dan memandang yang lain rendah. Nanti kita lanjutkan, Abi, kita lanjutkan uraian tentang ini, juga sifat-sifat Allah yang lain yang masih dijelaskan olehnya di ayat ke-23 dan 24 ini. Jangan kemana-mana teman-teman, tetap di Tafsir Al-Misbah. Anda bersifat angkuh terhadap yang angkuh, itu sedekah buat dia. Dipersembahkan oleh Masih di Tafsir Al-Misbah, teman-teman. Masih mempelajari, mencoba memahami nama-nama Allah yang luar biasa indah dan sangat amat mulia. Mari kita lanjutkan, Abi. Tadi Abi sedang menerangkan apa itu Al-Mutakabbir. Dan juga mohon penjelasan Abi tentang nama-nama lain, Al-Khaliq, Al-Barri, Al-Musyawir, yang diuraikan di ayat-ayat terakhir ini. Mari kita lihat Al-Mutakabbir. Kita biasa berkata Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Apa artinya besar? Imam Ghazali menjelaskan kebesarannya itu bisa dilihat dari dua sisi. Dari sisi wujudnya, karena wujudnya bersumber dari dirinya. Dan dari segi dia yang mewujudkan segala sesuatu. Maka dia besar. Tidak ada yang dapat mewujudkan sesuatu kecuali Allah atau atas izinnya. Yang kedua, wujudnya bersinambung sehingga dia maha besar. Tidak wal awwal wal akhir. Dia yang permulaan dan dia pula yang terakhir. Tiada permulaan baginya dan tiada pula akhir baginya. Nah, karena itu dia wajar untuk mutakabbir. Kalau manusia, Anda tidak mampu. Karena itu Allah sangat marah bagi seorang manusia yang sombong. Al-kibriya'u ridai. Keangkuhan itu adalah pakaianku. Siapa yang memakai pakaianku akan kuhempaskan dia. Jadi jangan pernah sombong. Karena kita tidak memiliki sifat-sifat yang menjadikan kita wajar angkuh. Engkau siapa? Kata Sayyidina Ali. Asalmu dari setetes yang tidak berharga. Kamu membawa di dalam perutmu satu kotoran. Dan kalau kamu mati, kamu menjadi bangkai yang jijik orang mendekat kepadamu. Tidak ada alasan kamu cukup. Nah, tapi kita kembali kepada pertanyaan yang pertama tadi. Ini bisakah diteladani? Kita teladani sesuai kemampuan kita dan pada tempatnya kita. Bagaimana itu?
Takabbur alal mutakabbiri sadaqah. Begitu dalam satu riwayat. Anda bersifat angkuh terhadap yang angkuh, itu sedekah buat dia. Seorang sahabat Nabi dalam perang menghadapi kaum musyrik yang demikian angkuh. Jalannya jalan yang penuh kebanggaan, jalan yang menunjukkan keangkuhan. Nabi bersabda, innaha la misyatun yakrahu Allah illa fi hadzal mautin. Itu cara jalan yang Allah tidak suka kecuali di sini karena menghadapi. Jadi kita bisa angkuh terhadap orang yang angkuh untuk mengingatkan dia bahwa bukan tempatnya engkau angkuh. Sehingga pada akhirnya kita dapat berkata bahwa semua sifat-sifat Allah itu bisa kita teladani, bahkan dianjurkan untuk kita teladani sesuai kemampuan kita sebagai makhluk. Bisa diteladani. Okay. Baik, kita lanjutkan supaya kita bisa Penjelasan selesai. berikutnya, Bi. Dialah Ya. Allah, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Al-Musawwir. Oke. Begini, Khaliq secara umum orang artikan pencipta. Tetapi sebenarnya kalau kita tinjau dari segi ketiga bahasan, ketiga nama ini, dia tidak pencipta. Al-Khaliq itu, khalaqa itu berarti mengukur. Al-Bari itu artinya memisahkan sesuatu dari yang lain. Orang yang sembuh dari penyakitnya dinamai bari'ah. Terpisah dia dari penyakit sehingga penyakitnya menjauh dan dia menjadi sehat. Al-Musawwir itu yang memberi bentuk. Ada contoh bagus tanpa kita menjelaskan secara bahasa apa artinya. Imam Ghazali berkata begini, kalau Anda ingin membangun suatu bangunan, maka yang pertama harus dilakukan adalah mengukur tanahnya bagaimana, berapa luas. Itulah yang diisyaratkan oleh Al-Khaliq yang mengukur. Kemudian Anda mempersiapkan bahan-bahan, memisahkan bahan ini dan bahan itu, lalu membentuk bangunan yang Anda inginkan sesuai dengan kehendak Anda, bentuk bangunan itu dan sesuai dengan ukuran yang telah Anda ukur. Setelah itu finishing. Yang melakukan finishing ini, kalau kita manusia, ahlinya juga. Allah menggabung ketiga hal itu. Dia yang mengukur, dia yang memisahkan, dan dia yang melakukan finishing, memperindah. Dia memperindah sehingga semua ciptaannya indah. Semua ciptaannya sempurna. Itulah Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Dan diakhiri lagi dengan Al-Hakim, Al-Aziz. Apa ini, Bi? Singkat, Bi. Hakim dalam mengatur pembahagian itu bisa jadi berbeda antara perolehan si A dan si B. Tetapi ketahuilah bahwa di balik pembahagian yang berbeda-beda itu ada Tuhan yang maha bijaksana sehingga memberi semua sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan peranan yang dikehendaki dengannya, karena dia memiliki hikmah. Hikmah itu menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Hakim itu adalah ilmu amaliyah dan amal ilmiah. Itu hakim. Dia hakim, dia aziz, dia hakim. Nah, ini sebahagian, dia katakan lahul asmaul husna. Sebahagian dari Asmaul Husna yang mudah-mudahan memberi gambaran kepada teman-teman. Kita kasih kesempatan kepada teman-teman untuk bertanya dulu ya, Abi, sebelum kita mulai lagi merefleksikan makna dari Asmaul Husna. Silahkan teman-teman, ada pertanyaan, ada yang membuat teman-teman tergugahkah dari uraian Abi ini? Silahkan Mbak, silahkan. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Terima kasih atas kesempatannya Mbak Najla. Silahkan Mbak. Ya, perkenalkan nama saya Dinda Izati dari Pontianak, Kalimantan Barat. Ingin menanyakan suatu hal, bahwasanya dengan sifat yang dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala dosa yang dibuat oleh manusia, terkecuali syirik, ya Abi. Nah, bagaimana kedudukan taubat orang-orang yang syirik di mata Allah, Abi? Nah, lalu bagaimana batasan minimal seseorang itu bisa dianggap syirik?
Oke. Terima kasih Abi, Mbak Najla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Dinda. Dinda Izati ini dengan seakar dengan kata Aziz juga ya Bi ya. Nanti kita jawab pertanyaannya Mbak Dinda tentang syirik dan bagaimana sebetulnya petunjuk Allah untuk kita bisa menghindari ini. Sesudah jeda berikut teman-teman. Jangan kemana-mana, tetap mengambil hikmah dari tafsir Al-Misbah. Ya, mengenai penutup surat Al-Hasyr ini ada yang mengatakan bahwa jika kita membaca dan mengamalkan 3 ayat terakhir dari surat Al-Hasyr ini akan ada 70.000 malaikat yang mendoakan kita. Apa itu benar, Abi? Dipersembahkan oleh Terima kasih yang masih terus menyaksikan Tafsir Al-Misbah. Semoga banyak catatan-catatan pembelajaran yang bermakna yang Anda dapatkan dari acara kita hari ini. Ella ingin mulai dengan menjawab pertanyaan tadi, Abi, tentang syirik, tentang bagaimana sebetulnya Allah memberi batasan-batasan kepada kita agar tidak sampai mempersekutukannya. Silakan, Abi. Dosa itu secara garis besar ada 2. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Ada dosa besar yang telah ditentukan oleh Allah sanksinya. Ada dosa besar yang baru merupakan ancaman dari Allah, ditentukan ancamannya. Dan ada dosa kecil. Dosa kecil kalau berulang-ulang dilakukan tanpa bertaubat itu jadi dosa besar. Itu dulu dalam konteks. Nah, sekarang syirik. Syirik itu mempersekutukan Allah itu ada 2 macam. Ada syirik besar, ada syirik kecil. Pamrih itu syirik kecil. Sedangkan tidak mengakui keesaan Allah, mempersekutukan Allah, itu syirik besar. Syirik besar inilah puncak dari segala dosa. Semua dosa selama seseorang masih hidup di pentas bumi ini berkesempatan untuk diampuni Allah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua dosa. Bisa jadi pengampunan itu karena Anda memohon ampun, bisa jadi juga ada pengampunan itu karena Anda melakukan kebaikan. Itu rahmat Allah. Termasuk dosa syirik. Kalau Anda di dunia memohon ampun kepada Allah dan kembali mengakui keesaannya, syirik Anda dihapus. Tetapi bedanya satu, kalau dosa-dosa selain syirik dibawa mati, masih ada kemungkinan Allah mengampuni. Tetapi innallaha la yaghfiru an yushraka bihi syai'a. Allah tidak mengampuni dosa syirik yang dibawa mati. Oke. Jadi itu perbedaannya ya Bi antara dosa syirik dengan dosa-dosa yang lain. Itu perbedaannya. Mudah-mudahan menjawab ya, Mbak. Saya ingin kasih satu kesempatan lagi kepada teman-teman yang masih punya pertanyaan tentang ayat-ayat terakhir surah Al-Hasyr ini. Silahkan. Ya, mengenai penutup surat Al-Hasyr ini ada yang mengatakan bahwa jika kita membaca dan mengamalkan 3 ayat terakhir dari surat Al-Hasyr ini akan ada 70.000 malaikat yang mendoakan kita. Apa itu benar, Abi? Dan seberapa mustajab doa kita jika ikut diaminkan oleh 70.000 malaikat tersebut? Oke. Terima kasih Mas Samsul Arifin. Ini benar nggak, Bi? Tidak dapat disangkal bahwa membaca Al-Quran itu dapat ganjaran. Itu tidak dapat disangkal. Setiap hurufnya kalau Anda baca dapat ganjaran. Itu hadisnya sahih. Tidak dapat disangkal siapa yang membaca Asma'il Husna. Membaca saja pasti dapat ganjaran.
Tidak dapat disangkal bahwa yang membaca ayat Al-Quran atau Asma'il Husna bertingkat-tingkat cara dan jangkauan pemahamannya. Ada yang baca tidak tahu artinya. Ada yang baca tahu artinya tapi sekedarnya. Ada yang baca tahu artinya, mendalam pengetahuannya, tapi dia tidak amalkan. Ada yang membaca, dia tahu artinya, dia hayati dan sebagainya, dan dia amalkan. Ini tentu yang tertinggi. Nah, tetapi kalau Anda bertanya menyangkut riwayat yang Anda sampaikan, saya jawab, saya tidak tahu. Saya belum pernah meneliti tentang itu. Ya kan? Sudah terjawab. Terima kasih. Tetapi pada prinsipnya tadi ya Bi, membaca Al-Quran itu baik, yang lebih baik lagi memahaminya, dan insya Allah dari apa yang kita pelajari dari ayat-ayat ini, kita juga bisa mempraktekannya, meneladani sifat-sifat Allah sebagaimana tuntunannya. Itu penutup dari surah Al-Hasyr ini, teman-teman. Surahnya diawali dengan tasbih, diakhiri dengan tasbih lagi, Abi, di akhir surat ini. Dan mudah-mudahan ini juga mengingatkan kita untuk terus-menerus melakukan penyucian terhadap diri kita sendiri, selalu menyempurnakan juga pemahaman kita tentang keagungan Al-Quran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih semua yang sudah bergabung di Tafsir Al-Misbah. Kita akan jumpa lagi esok pagi insya Allah dengan membahas Quran Surah Al-Mumtahanah. Jangan lupa teman-teman, semoga ilmu-ilmu yang kita peroleh bermanfaat dan dapat kita praktekkan untuk terus hidup bersama Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV. Dipersembahkan oleh